Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 43 sampai 49. Yesus menyampaikan wejangan ini kepada murid-muridnya. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak ada pula pohon tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Mengapa kalian berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kalian tidak melakukan apa yang kukatakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan sabdaku serta melakukannya, aku menyatakan dengan siapa ia dapat disamakan. Dan itu sama dengan orang yang mendirikan rumah. Ia menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena dibangun dengan kokoh. Sebaliknya, barang siapa mendengar sabdaku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika dilanda banjir, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Bagaimanakah kita mengetahui apa yang ada di lubuk hati kita? Kita akan mengetahui dari jenis buah yang kita hasilkan. Jika hidup kita membuahkan amal, kesabaran, dan kejujuran, kita mengetahui bahwa jiwa kita itu sehat dan kuat. Tetapi jika hidup kita membuahkan kemarahan, iri hati, nafsu, keegoisan, atau kemalasan, maka kita tahu bahwa ada jiwa yang lemah dan sakit-sakitan di dalam diri kita. Saudara-saudari, jika kita ingin berubah, kita tidak bisa hanya mencoba mengubah penampilan, memasang wajah yang baik, atau berpura-pura menjadi orang baik. Cepat atau lambat topeng itu akan runtuh karena hanya menyembunyikan sesuatu yang busuk di dalamnya. Kita haruslah berubah dari dalam, menggali jauh ke dalam akar cacat kita, menyembuhkan jiwa kita dalam sakramen pengampunan dosa, dan bekerja untuk membangun kehidupan kebajikan dari dasar. Saudara-saudari, saat matahari bersinar dan semua tenang, rumah yang dibangun di atas fondasi yang lemah tampak seolah-olah sangat kuat dan kokoh. Sulit dipercaya bahwa rumah itu tidak akan tahan terhadap kekuatan hujan, angin, dan banjir. Kita terkadang memiliki rasa aman yang salah atau seolah-olah aman dalam hidup kita ketika semuanya berjalan dengan baik, ketika tidak ada godaan besar, ketika cobaan dan kesulitan hidup kecil dan mudah diatasi. Kita dapat meyakinkan diri kita sendiri bahwa kita berada di tanah yang kokoh. Kita dapat terbuai dengan pemikiran bahwa kehidupan rohani kita kuat dan bahwa kita tidak akan pernah jatuh ke dalam dosa seperti dulu. Kita haruslah berhati-hati karena hal ini bisa jadi merupakan pengaman yang palsu. Saudara-saudari, ujian yang sebenarnya dari fondasi rumah adalah ketika hujan mulai turun, angin bertiup kencang, dan banjir mulai meninggi. Ujian kehidupan rohani kita datang ketika ada godaan, kesulitan, kekecewaan, dan pencobaan. Jika kita telah membangun kehidupan rohani kita di atas fondasi yang kokoh dari kebajikan, penyangkalan diri, dan persatuan dengan Tuhan, tidak peduli seberapa keras banjir datang melawan kita, kita akan berdiri teguh. Kita harus ingat bahwa pada saat banjir, kita tidak akan bisa keluar untuk memperbaiki fondasi. Ini akan terlambat. Kita haruslah bekerja membangun fondasi yang kuat saat matahari bersinar agar kita siap menghadapi ujian. Kita harus bertindak berdasarkan firman Yesus sekarang pada saat ini selagi masih ada waktu. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah
adalah kebenaran, sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.